Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Mir geleng-geleng kepala bandingkan kekuatan Ducati vs Honda. Pembalap Spanyol, Joan Mir masih menjalani hari-hari berat di MotoGP tahun ini. Dia masih kesulitan dengan motor Honda, yang sampai sekarang masih berjuang untuk kembali kompetitif. Tidak bisa dalam waktu dekat, pabrikan Jepang masih dalam proses panjang untuk bisa berada di barisan depan lagi. Jauh berbeda dengan pabrikan Eropa saat ini, terutama dengan Ducati. Seperti yang disaksikan langsung oleh Mir, yang sempat melaju bersama pembalap Italia, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, di sesi pemanasan menjelang balapan. Mir dapat menyoroti perbedaan apa saja yang dimiliki Honda dan Ducati. Sungguh menakjubkan. Pekerjaan yang dilakukan orang-orang ini dan level motor tersebut saat ini sungguh menakjubkan, kata Mir memuji keunggulan motor Ducati, seperti dimuat Motosan.es. Maksud saya, ini spektakuler, tegasnya lagi. Pagi ini, saat pemanasan, saya berada di belakang Pecco dan di titik keluar tikungan lambat dari 3 ke 4, jika saya beritahu Anda bahwa dia memberi saya 3/10, yaitu di trek lurus, jangan kaget. Angkat motor dan buka gasnya dan biarkan alat elektronik melakukan tugasnya, karena di sana mereka mungkin akan meledakkan Anda sekitar 4/10-nya, seru Mir. Mereka memiliki mesin yang spektakuler sehingga mereka memahami cara menyalurkan semua power itu ke tanah. Kecepatan tertinggi kami tidak terlalu buruk karena akselerasi kami seperti apa. Akselerasi kami sangat buruk, tapi pada akhirnya, kami berpindah gigi dan mungkin kecepatan tertinggi kami lebih mirip dengan mereka daripada akselerasinya. Dalam akselerasi, entah kenapa mereka punya grip dari 0 hingga 200, karena mereka sering mengejar kami, maksud saya, itu brutal, sepertinya liga lain, demikian Mir membandingkan Honda dan Ducati. Mir sendiri finish ke-17 dalam balapan hari Minggu di Red Bull Ring, masih kesulitan seperti seri-seri sebelumnya. Ramuan Valentino Rossi benar-benar berguna, Marco Bezzecchi berterima kasih kepada The Doctor. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi, sangat merasakan jasa Valentino Rossi sebagai mentor dan seniornya setelah balapan MotoGP Austria 2024. Meski belum berhasil podium, tetapi balapan utama milik Bezzecchi di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024 memiliki kesan tersendiri baginya. Pembalap jebolan VR46 Academy itu menuntaskan balapan dengan finish di urutan ke-6. Raihan yang membuatnya cukup konsisten menjaga finish 10 besar sejak seri Jerman dan Inggris. Tetapi dari semua itu, yang jauh lebih penting adalah kemampuan Bezzecchi memaksimalkan potensi motornya Desmosedici GP23 di Red Bull Ring. Sebagai satu-satunya penggawa tersisa akibat Fabio Di Gianantonio cedera dan terpaksa mundur dari seri ini, Bezzecchi memang jadi harapan utama tim balap berciri khas kuning stabilo itu. Bezzecchi berhasil mengasapi sejumlah lawan. Satu demi satu disalip hingga mampu finish 6 besar. Itu adalah balapan yang bagus dengan banyak mampu menyalip. Alex dan Jack Miller membuat saya senang. Saya punya awal yang baik dan saya mendorong diri saya untuk bisa lebih dekat dengan top 5. Saya merasakan sensasi pengereman yang baik dan saya memanfaatkan sepenuhnya, ujar dia. Satu hal yang sangat diingat betul Bezzecchi adalah petua atau nasihat yang ia dengar dari Valentino Rossi. Bagaimana pemilihan ban, bagaimana cara mengerem di Red Bull Ring yang membutuhkan pengereman kuat sampai bagaimana harus bersikap ketika kondisi di sirkuit ada yang tak terduga, semuanya didengarkan betul oleh Bezzecchi. Pemiliki tim sekaligus mentornya itu memang selalu terlibat dalam diskusi internal dengan pembalap-pembalap didikannya. Juara dunia 9 kali itu juga terpantau sempat memberikan wejangan pada Bezzecchi ketika para kru tim masih berada di sekitar starting grid. Kami semakin dekat, Vel telah memberi saya banyak nasihat, ucap Bezzecchi. Dan kerja sama dengannya kemarin telah membuahkan hasil. Di sini saya berhasil melakukan pengereman dengan lebih presisi, yang merupakan aspek krusial di sirkuit ini. Lalu menjelang akhir balapan, ban depan mulai habis karena suhu, dan saya harus membiarkannya untuk menjaga ban belakang. Marc Marquez sabar menunggu kemenangan MotoGP berikutnya. Marc Marquez, kemenangan, jika bukan tahun ini, tahun depan akan tiba. Sudah lebih dari 1000 hari dan hampir 3 tahun sejak Marc Marquez terakhir kali berdiri di podium teratas MotoGP, sejak putaran Emilia-Romagna, Misano, 2021. Kemenangan MotoGP ke-60 yang telah lama ditunggu adalah tonggak nyata terakhir yang kurang dari musim kebangkitan di Gresini Ducati,
yang sejauh ini telah menghasilkan 3 kali finish kedua, 2 diantaranya dengan selisih kurang dari setengah detik. Peluang potensial lainnya sirna pada hari Minggu di Austria, akhir pekan yang disebut Marquez sebagai salah satu yang terbaik. Juara dunia 8 kali itu lolos kualifikasi di baris depan tetapi terpaksa memulai tanpa perangkat right height, kemudian bersenggolan dengan Franco Morbidelli di tikungan 1 dan akhirnya selamat dari posisi keempat. Namun dengan kontrak pabrikan Ducati yang sudah disakunya untuk musim 2025 dan 2026, Marquez menegaskan tahun ini adalah untuk membangun, dan bahwa kemenangan akan tiba tahun depan. Bagi saya, itu tidak masalah, kata Marquez tentang paceklik kemenangan yang sedang berlangsung. Saya tahu bahwa tahun ini adalah tahun untuk membangun dan saya sedang membangun. Saya mencoba melangkah selangkah demi selangkah. Memang benar bahwa kami memulai musim dengan sangat baik, kemudian tampaknya kami mundur dan sekarang tampaknya kami bangkit lagi. Di paruh kedua musim ini, kami harus terus membangun dan mencoba naik podium. Dan kemenangan itu, jika bukan tahun ini, tahun depan akan tiba. Marquez rata-rata meraih 8 kemenangan per musim untuk Repsol Honda sejak debutnya di MotoGP 2013 hingga patah lengan di Jerez 2020. Ia meraih 3 kemenangan terakhirnya dengan RC 213V selama kampanye 2021 di Sachsenring, COTA, dan Misano. Marquez saat ini berada di posisi keempat dalam kejuaraan dunia tetapi unggul 5 posisi dari pembalap GP23 terbaik berikutnya. Lorenzo sebut Marquez dan Bagnaia sangat berlawanan. MotoGP tahun 2024 ini kembali didominasi oleh pabrikan Bologna, Ducati Corse. Sejauh musim ini berjalan, motor Desmosedici telah memenangkan semua balapan kecuali di Serie AS. Itu satu-satunya kemenangan bagi Aprilia, namun Ducati dengan banyak pembalap sulit dikalahkan. Terutama dua teratas, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Jorge Martin, Prima Pramac Racing. Juga ada dua lainnya yang kadang memberikan perlawanan, Enea Bastianini, Ducati Lenovo, dan Marc Marquez, Gresini Racing. Tapi tahun ini kecepatan Bagnaia dan Martin sangat sulit diimbangi oleh Marquez, yang sedang berada di posisi keempat klasemen sementara. Untuk tahun depan, Marquez akan memiliki peluang lebih besar untuk memperjuangkan gelar dengan bergabung ke tim utama Ducati. Marquez akan berbagi padok dengan Bagnaia, yang menurut mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, keduanya adalah kepribadian yang berlawanan. Pecco senang mengendalikan segalanya, dan dia adalah spesialis dalam mengendalikan semua risiko dan semua ini, kata Lorenzo kepada DAZN, seperti dimuat Marca.com. Marc sebaliknya, dia adalah raja improvisasi. Kami akan memiliki dua pembalap yang sangat berbeda di kotak yang sama, serunya lebih lanjut. Marquez dan Bagnaia akan menjadi rekan satu tim di Ducati Lenovo selama 2 tahun sampai akhir 2026 mendatang.